bersama Balai Pelestarian Alam Budaya Kepulauan Riau. Kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat sama berhimpun melukis sejarah memajukan budaya semoga bersama. BPNB Kepri, kenali budayamu, cintai negerimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat budaya semuanya. Selamat hari ini sobat budaya semuanya. Sobat budaya sudah dibilang dari awal, kalau misalnya sobat budaya semuanya misalnya mau mendengarkan kita sambil tiduran, menjemput mengantuk, nah itu bisa banget. Biar apa? Biar sisi-sisi kerohaniawan kebudayaannya sobat budaya itu semuanya bangkit. Dan juga sobat budaya semuanya kalau misalnya mau menemani kita ini didengarkan sambil menemani sobat budaya sambil naik mobil atau motor-motoran gitu, boleh banget. Jadi selamat hari ini buat sobat budaya semuanya. Jumpa lagi dalam kanal YouTube-nya BPNB Kepri. Tetap dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya semuanya gabut, ujung-ujungnya ngajak ribut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Ya enggak. Oke, sobat budaya semuanya. Hari ini kita edisi spesial karena bintang tamu kita yang ngasih duit yang ngebiayain bincang budaya kita selama berapa belas episode ini. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Toto Sucipto. Tepuk tangan kalian kalau nggak dibayar. Pak Toto, ini apa namanya Pak? Kita ini kan lagi rame-ramenya dan juga lagi booming, bombastis. Nah, tentang PKN, Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, buat sobat budaya semuanya, apa sih PKN itu? Nah, Pekan Kebudayaan Nasional 2021 itu diselenggarakan dari tanggal 19 sampai 26 November 2021. Dilakukan secara daring mengingat situasi pandemi yang belum stabil sepenuhnya dan pandemi COVID-19 yang tetap sampai saat ini kita doakan agar pandemi ini segera berlalu. Nah, Pak Toto, kita kan kadang orang bertanya-tanya apa sih PKN itu, dan juga kemunculannya ini kan seolah-olah ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu kan. Nah, sebetulnya PKN itu apa sih Pak gitu, dan siapa saja yang berkesempatan untuk ada di PKN ini sebenarnya? Ya. Jadi gini ya, PKN itu program yang diinisiasi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dulu Kemendikbud, sekarang Kemendikbudristek ya. Ini udah berlangsung 3 kali. Ini yang ketiga nih. Ini yang ketiga ya Pak ya. Dulu 2019 masih luring. Ya. Kemudian 2020 daring, dan sekarang daring lagi karena pandeminya belum hilang. Betul. Belum hilang, jadi daring lagi. Iya. Ini siapapun ya sebetulnya bisa ikut serta. Nah, dengan cara bagaimana? Tentu banyak macam-macamnya ya. Nah, kemudian PKN ini tadinya memang ingin melihat kalau misalnya di olahraga ada PON. Pekan Olahraga Nasional. Betul. 4 tahun sekali kan. Ya. Nah, kita tadinya berencana seperti itu. Ya. Jadi kalau olahraga ada, kenapa kebudayaan tidak? Karena yang pertama tadi belum dikenal. Iya. Ada kebudayaan-kebudayaan yang tidak dikenal orang. Nah, melalui Pekan Kebudayaan Nasional ini kita coba kenalkan. Kalau dulu ketika 2019 ada kompetisi, itu kompetisi permainan tradisional. Ya, ada egrang, ada apa yang punya tradisional lah. Sordot gaplok. Sordot gaplok tenang. Sordot gaplok, kamu pernah main sordot gaplok nggak? Nggak ada. Pernah. Cak engklek. Ada ini terompah hantu. Terompah hantu. Yang itu semacam itu ya. Kemudian ada perbincangan juga mulai dialog, seminar, dan ada pameran segala macam saat itu. Iya. Ya, ada
ada pameran kuliner, pameran benda-benda tradisional. Kuliner tentu itu yang paling dikenal ya. Yeah. Dan pergelaran kesenian. Nah, 2019. Kemudian ketika berubah jadi daring 2020 tentu berubah ya. Walaupun konsepnya sama, secara kuratorial seperti itu juga, tapi diubah jadi daring. Sama seperti sekarang ini. Betul. 19 sampai 26 itu memang secara daring. Seperti itu, PKN itu. Jadi karena karena kondisinya juga, jadi memang sebetulnya yang tadinya pengen luring, terus juga Sobat Budaya sekarang dilakukan secara daring. Karena apa? Karena biar komunitas ini terus terjaga mungkin ya Pak ya, komunitas kesenian atau komunitas kebudayaan. Nah tentu saja kan PKN itu setiap tahunnya mengusung tema Pak. Nah kira-kira di PKN tahun sekarang ini, di tahun 2021 ini mengusung tema apa sih Pak? Nah ini tema utamanya itu Cerlang Nusantara, gaya cerlang. Cerlang itu sebetulnya singkatan dari cerdas mengolah peluang ya, atau cerdas cermat, cermat mengolah peluang. Artinya begini, cermat mengolah peluang. Artinya kita berupaya sebetulnya untuk menguatkan kembali jati diri dan hasanah budaya sebagai aset. Ya, aset itu untuk nanti dikembangkan, peluang-peluang untuk mengembangkan di masa depan, kan seperti itu. Jadi aset itu dibuat sedemikian rupa untuk mengadaptasi pada perkembangan dan perubahan zaman sekarang. Ya, kan kita lihat di di masyarakat kita banyak sekali kearifan lokal. Kearifan lokal. Kan kearifannya. Kearifan lokal. Nah, bagaimana caranya membuat itu, aset itu kita buat jadi modal untuk mengembangkan diri. Betul. Terutama sekarang ini kan gaya hidup sudah bukan main, konsumtifnya. Betul. Ya. Tapi kalau habit banget. Seperti itu. Kalau kita mencermati kearifan lokal itu, tentu masyarakat akan melihat itu. Ya. Itu jadi tema besarnya itu Cerlang Nusantara. Cerlang Nusantara alias cermat mengolah peluang yang ada di Nusantara ini. Betul, istilahnya itu juga mungkin termasuk dengan peluang dalam menggali, melestarikan, menginovasi dari tradisi itu sendiri ya Pak ya mungkin ya. Betul. Nah, itu kan kira-kira kalau misalnya tadi temanya Cerlang Nusantara. Subtemanya apa aja sih Pak? Tentu saja kan kalau tadi tuh ada tema besarnya. Nah, terus pasti di antara itu pasti ada tema-tema berikutnya gitu kan ya Pak, subtemanya. Subtemanya itu ada 3. Ada 3. Ada 3. Ada sandang. Sandang ini kita bicara tentang wastra, tentang pakaian. Kita lihat di seluruh etnik yang ada di Nusantara ini bukan main beragamnya, bervariasinya dan indah. Nah, ini kan bisa kita cermati sebagai peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Ya, tentang sandang pertama. Yang kedua pangan. Kuliner. Silahkan dilihat variasinya, bukan main. Selain yang dulu tradisi terus, tapi kan ada yang mengembangkan masyarakat, berkembang. Prinsipnya sama, misalnya makanannya atau bahannya ikan, tapi bisa dengan asam pedas, dengan bakar, dengan dengan saus saja dan sebagainya ya. Nah itu tiap etnik itu punya berbagai macam cara dan tentu melibatkan rempah yang macam-macam juga. Betul, yang sedang diinisiasi dan juga digadang-gadang oleh direktorat kita kan. Kemudian yang ketiga papan itu hubungannya dengan arsitektur perumahan. Rumah kita ya tentu berkaitan dengan arsitektur tradisi itu bukan main, beragam sekali. Kemudian tata rupanya, bentuknya, silahkan bandingkan misalnya suku bangsa atau etnik yang ada di daratan dengan di lautan. Mereka atau di pantai lah, jangan lautan. Betul, dengan pesisir pantai lah. Pesisir. Tentu berbeda arsitekturnya betul. Nah, jangan sampai arsitektur tradisi kita terdesak oleh tradisi arsitektur dari luar. Arsitektur tanah kapling. Perumnas. Itu kan sekarang banyak arsitektur
dari luar kebanyakan ya. Padahal kita sangat kaya dengan arsitektur tradisi. Betul. Kalau dikembangkan bahkan ramah lingkungan, juga banyak yang tahan terhadap goncangan bencana misalnya. Atau cuaca ya Pak ya. Cuaca. Dengan iklim yang ada di negara kita. Nah, dan juga kan kalau misalnya sekarang kita bandingkan kan ya Pak ya. Ada kalau sekarang sih kayak kamu pasti suka ya yang kayak rumah minimalis gitu kan ya, minimalis atau misalnya tipe 45. Padahal kalau misalnya kita melihat struktur dari tatanan arsitektur tradisi kita itu kan ya Pak ya, dia kayak di Sunda itu kan ada leitnya untuk nyimpan padi, terus ada bentuk apa sih Pak? Atap ya, bentuk atap itu juga beragam. Ada julang ngapak, ada banyak banget kan ya Pak ya. Nah, itu sebetulnya apa sih Pak nilai-nilai yang hilang kalau misalnya arsitektur tradisi itu seperti yang kaitannya dengan PKN ini apa ya? Apa sebenarnya nilai-nilai yang hilang ketika hal-hal itu tidak kita indahkan atau tidak kita lestarikan sih Pak? Itu banyak seperti tadi disebutkan ya, kearifan lokal namanya juga kan itu. Artinya ada sebuah masyarakat misalnya contohnya ya yang tinggal di lereng bukit. Mereka mengikuti kontur lereng bukit. Kemudian misalnya menghadapnya ke arah mana dan sebagainya disesuaikan dengan bukit itu gitu. Tapi kalau sekarang kan bukitnya dipapas, diratakan. Yang hilang itu. Kemudian ketika antara lain memilih bahan. Kan dulu kalau mau mencari kayu saja harus dicari kayunya kayu apa, ditebangnya pada bulan apa. Betul. Dan ketika digunakan itu jangan sampai terbalik. Misalnya tanaman gini ditebang. Nah, jangan sampai yang ujungnya malah terbalik dijadikan tiang. Nah, kekuatannya sudah bukan itu bisa dilihat nilainya di situ ya. Nah, kemudian pembagian ruangan juga ya. Kalau dulu kan banyak masyarakat kita yang memiliki rumah panjang. Rumah panjang itu terdiri atas beberapa kelompok. Nah, di samping satu tidak menyita lahan yang banyak. Kalau rumah banyak kan menyita lahan yang banyak. Nah, jadi artinya lingkungan sekelilingnya terjaga gitu ya, lestari. Dan kemudian mereka juga merasa satu keluarga besar. Ya, itu antara lain hidup bersama. Ya, sekarang kalau terpisah bahkan kita cenderung individualis sekali. Betul. Coba kalau kita lihat di kota, walaupun satu komplek terpisah-pisah. Ataupun satu apartemen gitu kan. Kadang-kadang dengan tetangga sebelah nggak hafal kan? Iya. Nah, seperti itu. Banyak nilai-nilai yang sudah mulai tergerus. Betul. Akibat dari arsitektur, antara lainnya dari arsitektur rumah. Baru dari arsitektur rumah ya Pak ya. Belum dari pakaian. Belum dari kuliner. Iya. Kalau kulinernya kan kadang-kadang melihat orang zaman sekarang kan melihat makanan fast food atau apa gitu kan. Kalau dulu kan seperti misalnya di satu etnik tertentu, saya pernah di Jawa Barat Selatan. Kalau makan itu hanya dengan 3 jari. Dengan 3 jari, tangan kiri dikepit di bawah makan. Bandingkan dengan teman-teman kita dari Minangkabau atau orang sini juga makan pakai ini kan? Nah, tidak begini lagi. Diraup istilahnya gitu kan. Diraup. Nah, seperti itu. Tentu ada nilai-nilai tertentu di situ. Betul. Kenapa dengan 3 jari? Kenapa makan di sini kan? Kenapa dengan 5 jari mungkin kan? Walaupun intinya sama, ngisi perut seenak mungkin hidangannya kan gitu ya. Betul. Jadi banyak nilai-nilai yang harus kita perhatikan. Nah, ini terkait sandang papan pangan. Ini sandang pangan papan. Sandang pangan papan ya. Itu tidak hanya dilihat, dideskripsikan saja, tapi diperkuat narasinya juga dengan seminar-seminar. Gitu. Dibincangkan. Tadi kan memang ada sandang, pangan dan papan ya Pak ya. Nah, kira-kira ketiga hal ini maksudnya itu kan dari subtema yang yang jadi turunan dari tema besarnya PKN 2021 ini Pak. Kira-kira itu ke program apa aja sih sebetulnya? Nah, kalau lihat programnya itu ada 5. Ada 5 Pak ya. Yang pertama kompetisi.
Ada lomba-lomba di situ. Ada lomba-lomba. Ada lomba-lomba. Misalnya lomba memasak ikan asam pedas. Oh. Nah, itu dilombakan. Di samping itu tentu si peserta ini akan mencoba mencari informasi tentang itu kan. Betul. Ketika akan lomba. Itu antara lain seperti itu, kompetisi. Ada permainan juga dikompetisikan. Misalnya membuat kerajinan tangan, ya, hubungannya dengan papan misalnya, ya. Ini rumah etnik tertentu, nah dilombakan, gitu, kompetisi. Kemudian konferensi dan lokakarya. Ini tentu yang pertama mendeskripsikan, menceritakan, menginformasikan ke masyarakat luas, kemudian berupaya untuk mengembangkannya, ya, pengembangan lokakarya dan konferensi, kemudian pameran. Ada pameran juga walaupun sekarang daring kan bisa dilihat, ya, tayangan-tayangan, ya. Ini kuliner dari mana, ini rumah orang apa dari mana, kemudian sandang juga aja, pakaian sudah jelas kelihatan kalau seperti ini, oh ini Papua, kan gitu. Oh ini dari Jawa, ya, misalnya pakai tanjak, oh Melayu. Nah, seperti itu. Jadi ada pameran, kemudian pergelaran. Ya, kalau kita kan taunya pergelaran seni saja. Betul. Padahal pergelaran tidak cuma itu kan, bisa lebih dari seni, bisa berbagai macam disatukan. Pergelaran itu misalnya pakaian, ya, pakaian dari jenis apa, dari berbahan apa gitu. Dan kemudian yang kelima PKD, Pekan Kebudayaan Daerah. Karena pada dasarnya PKN ini berdasar dari PKD. Ya, yang muncul dari PKD ini yang bagus gitu, kita pilih dimunculkan di PKN. Itu seperti itu. Jadi ada 5 program. 5 program. Kompetisi, kemudian lokakarya dan workshop, ya, gitu, lokakarya dan konferensi, kemudian pameran, pagelaran, dan PKD, Pekan Kebudayaan Daerah. Waduh, Sobat Budaya semuanya, ini Sobat Budaya sebetulnya harus nonton banget, dan kita ikut meramaikan bagaimana peristiwa PKN 2021 ini atau Pekan Kebudayaan Nasional 2021 dengan mengusung tema Cerlang Nusantara ini. Kita harus menjadi satu bagian dari Pekan Kebudayaan ini untuk juga dapat mengapresiasi bagaimana budaya Indonesia ini dapat teramu, ya Pak, ya. Dapat teramu dan juga muncul, biar sesuai dengan moto kita, kenali budayamu, cintai negerimu, gitu kan, ya Pak. Kenali budaya, cintai negerimu. Betul. Nah Pak, kira-kira di PKN 2021 ini pengisi acaranya siapa aja Pak? Nah itu melibatkan semua lapisan masyarakat Indonesia. Yang pertama tentu karena kita pilih dari PKD, ya, seniman-seniman daerah yang telah menayangkan, menggelar, mementaskan hasil karyanya, kita pilih untuk ditayangkan. Ini kan tentu melihat variasi dan keragaman yang bukan main. Kemudian juga kita mengemas tradisional dengan kekinian. Kita kemas. Oh, ini kekinian seperti ini, tentu seperti apa sih kekinian, tentu mengikuti perkembangan TI, ya. Betul. Nah, kemudian juga selain seniman-seniman daerah tentu yang terkenal seperti ada slang, God Bless, ya. Kemudian Reza itu ikut serta ada. Kemudian juga melibatkan kurator-kurator nasional juga ada, atau sutradara. Sutradara terkenal juga kita ikut sertakan. Jadi pengisi acara khususnya nanti 16 sampai 26 itu, ya, kita bisa dilihat nanti. Selain nyanyi apa sih? Tentu hubungannya dengan kedaerahan ada. Betul. Kemudian yang lain 24 atau apa ya? 420 Sembilu itu kan, ya? DJ juga, ya. 420 betul, Reja Endah dan Reza tuh, Kikan. Kikan juga. Waduh, seru banget ini kalau misalnya kita harus nonton nih. Karena apa? Karena bukan hanya kebudayaan daerah, tapi bagaimana artis-artis ibu kota itu juga mengangkat kebudayaan, ya Pak, ya. Mengangkat kebudayaan dengan media mungkin yang lebih populer, yang dapat disaksikan atau mungkin dapat lebih entertainable untuk dapat dinikmati oleh Sobat Budaya semuanya. Nah kan Pak, sebetulnya kan ini kalau misalnya kita lihat kan tanggalnya
nih dari tanggal 19 sampai tanggal 26. Iya, iya. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 hari. 8 hari. Kayaknya pendek banget, Pak. Ininya itu maksudnya tuh apa namanya? Rentang waktunya. Apa memang diselenggarakannya cuma 8 hari aja atau gimana? Sebetulnya 19 sampai 26 itu puncak. Oh, 19 sampai 26 itu puncaknya. Kegiatannya telah dilakukan sejak bulan Juli. Oh, ya itu tadi. Jadi namanya sejak Juli itu sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan berbagai macam, malah ratusan kegiatan ya. Kalau kita lihat tadi yang 5 program itu ada kompetisi macam-macam. Ada kesenian, ada kuliner, ada tadi pembuatan mainan dan sebagainya ya. Kemudian ada seminar-seminar, lokakarya, pengembangan. Ini hampir tiap hari. Hampir tiap hari ada kita tayangkan gitu. Betul. Kemudian tadi pameran itu sejak bulan Juli, apalagi PKD. PKD ini kan memang kita inginkan sebetulnya seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota melaksanakan PKD. Ya, tetapi ternyata tidak seluruhnya siap. Betul. Jadi hanya beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota saja yang melaksanakan Pekan Kebudayaan Daerah. Gitu. Jadi sejak bulan Juli. Sejak bulan Juni ya Pak justru? Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan. 5 bulan justru. Nah, sekarang puncaknya nanti 19 itu. 19 sampai 26 itu justru puncaknya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya sobat budaya semuanya, kok ini sih pendek banget sih, sebenarnya udah dari bulan Juni. Sebetulnya. Aduh, sobat budaya semuanya. Awe, kamu tahu nggak itu sudah dari 19 Juni? Dari Juni. Dari Juni. Ya, kamu sibuk apa kamu jadi? Nontonnya FYP terus, bukan YouTube makanya. Tapi ini bisa kita saksikannya di YouTube, bisa kan ya Pak ya? Bisa. Jadi ada ini websitenya itu ya. Iya. pkn.id. pkn.id. PKN P besar K besar N besar .id. Atau ada kanal budaya baru, Indonesiana TV. Oh ya, ini sobat budaya juga mestinya udah tahu dong. Indonesiana TV itu kita bisa langsung ketik di web itu Indonesiana TV. Dan dia langsung ada di sini. Ini ada Indonesiana TV atau sobat budaya semuanya bisa pakai Yus TV ya Pak ya? Bisa pakai Yus TV atau IndiHome TV. Itu langsung caranya di sini. Langsung muncul nanti ya. Terus langsung kalau misalnya sobat budaya semuanya kalau misalnya mau mengakses Pekan Kebudayaan Nasional, langsung ketik deh di Google kalian atau di UC browser kalian itu Pekan Kebudayaan Nasional 2021, langsung muncul seperti ini. Set. Nah, jadi sobat budaya semuanya tuh jangan merasa bahwa sobat budaya itu ketinggalan informasi dan juga nggak ngerti nih apa nih Pekan Kebudayaan Nasional 2021. Benar-benar sobat budaya itu ketinggalan zaman kalau kayak gitu. Nah, ada lagi. Apa lagi nih? Jadi Pak, selain pkn.id, kanal Indonesiana TV juga di YouTube Budaya Saya. YouTube Budaya Saya. Dan YouTube BPNB Kepri. Kalau YouTube, ya kan Pak, kalau YouTube Budaya Saya kan itu 30.000 udah lebih itu kan subscribernya kan. Jadi sobat budaya semuanya jangan sampai nggak subscribe ya, apalagi channel BPNB Kepri ya yang hampir 10.000 itu. Oh ya sobat budaya, kalau misalnya 10.000 kita ada kenduri dan juga bagi-bagi door prize buat sobat budaya semuanya yang setia menyaksikan kita selalu ya di di kanal YouTube BPNB Kepri. Nah, Pak, ini kan PKN itu kan orang kan kadang suka bingung nih. Ini tuh rutinnya tuh diadain berapa tahun sekali atau mungkin sebulan sekali ya pengennya Pak. Itu rutinnya berapa sih Pak? Ya seperti tadi disebutkan, tadinya sebetulnya kita inginnya seperti PON, tapi kemudian ada yang mengusulkan mending 1 tahun sekali Pak. Akhirnya kemarin diputuskan ini akan digelar PKN itu 2 tahun sekali. Ya sekarang 2021 digelar, nanti digelar lagi 2023 ya. Nah, tetapi di 2022 diharapkan semua daerah melaksanakan PKD, Pekan Kebudayaan Daerah. Nah, nanti puncak-puncaknya tiap daerah punya puncaknya gitu ya, atau dianggap yang istimewa atau terbaik gitu dalam kompetisi atau apapun kita angkat di PKN.
Nah, kemudian di PKN dikemas lagi. Jadi PKN itu nanti puncak-puncak kebudayaan daerah. Dari Saripati, dari Pekan Kebudayaan Daerah itu ya Pak ya. Jadi 2 tahun sekali nanti. 2 tahun sekali nantinya. Ya. Jadi ini emang menjadi hal yang menarik. Apalagi kalau misalnya kita adainnya kayak Olimpiade kan Pak. Olimpiade kan 5 tahun sekali ya Pak ya. 5 tahun sekali kan. Wah besar terlalu gitu. Lama. Terlalu lama gitu. Kalau kita inginnya malah setahun tuh berapa kali kan? Setahun berapa kali? Karena yang namanya kebudayaan itu coba setahun itu kalau kita data, ya pergelaran berapa kali dalam setahun? Iya sih Pak. Bukan main ya, festival, konser, banyak sekali gitu. Tetapi kalau terlalu sering juga orang akan bosan. Iya. Ya. Jadinya pengulangan mungkin ya Pak. Pengulangan. Kalau seperti ini kan kalau ada kompetisi misalnya mungkin membuat yang terbaik. Karya-karya terbaik itu pasti akan muncul. Karya terbaik ya. Walaupun kita jangan sampai lupa dengan akarnya mana yang tradisinya. Betul. Ya, jangan sampai betul dikembangkan, dikembangkan tapi yang tradisinya nggak kelihatan gitu. Iya. Jadi akar budayanya nggak kelihatan. Ini kesenian dari mana kan nggak kelihatan nanti kalau terlalu berkembang terlalu tanpa banyak arahan. Inovasi juga nggak terlalu baik apa ya. Jadinya itu nanti. Nah kira-kira nih Pak kalau misalnya kita ngobrolin PKN tentu saja semua BPNB yang ada di Indonesia ini ada 11 BPNB Sobat Budaya yang ada di Indonesia ini tentunya berpartisipasi dalam kegiatan PKN 2021 dengan tema Cerlang Nusantara ini. Nah kira-kira sih Pak apa sih kegiatan BPNB Kepri untuk mendukung puncak PKN tahun 2021 ini? Ya, ini memang ini sudah surat edaran dan Pak Hilmar Dirjen Kebudayaan sangat menekankan ya, tolong UPT melakukan nobar. Nonton bareng. Nah, jadi 19 sampai 26 itu sebetulnya 24 jam ya kalau kita mau lihat apapun ada pengulangan gitu ya. Bisa dilihat di tadi website itu atau di kanal itu bisa dilihat nobar. Nah, BPNB Kepri yang pertama akan melaksanakan nobar itu pada saat pembukaan. Ya, kebetulan pada saat pembukaan 19 November. Itu BPNB Kepri mengadakan workshop film budaya. Ya. Nah, nanti pada jam 7 malam sampai jam 8 atau 1 jam setengah lah itu akan peserta semua yang ikut dalam workshop itu nonton bareng. Kemudian pada saat yang bersamaan kan ada juga kegiatan workshop juga ya. Workshop pantun berakar rempah. Ini Laskar Rempah nih ya. Betul, Laskar Rempah Kepri. Nah, itu juga kita minta nanti jam 7 malam sampai setengah 9, itu 1 jam setengah nonton bareng. Kemudian juga di Aula BPNB Kepri kita buka untuk masyarakat yang ingin nonton bareng juga selama 1 jam setengah. Ya. Kita nggak membuka 24 jam ya, kita tahu karena kita juga terbatas. Betul. Dan sebetulnya kalaupun kita ketinggalan toh bisa kita lihat lagi, klik di YouTube atau di channel tadi ya, bisa dilihat gitu, dilihat kembali. Itu satu tentang nobar. Yang kedua tentu saja kita membuat publikasi juga. Seperti ini kan podcast. Nah, ini juga salah satu publikasi. Kemudian nanti saya juga diundang di RRI, kita publikasikan di RRI tentang PKN, kemudian di TV lokal, kemudian media massa baik cetak maupun online gitu. Dan tentu di medsos kita, medsos BPNB Kepri kan, YouTube, IG, dan satu lagi FB paling ya. Kita publikasikan ada PKN loh gitu. 19 sampai 26. Nah, kemudian juga kita memberdayakan bioling. Kalau tidak hujan, mobil bioling itu kita keliling ya. Kita coba nobar di satu sudut daerah tertentu di pelosok gitu. Intinya itu tadi publikasi tentang PKN. Dan lebih lanjutnya lagi mudah-mudahan masyarakat semakin sadar tentang kebudayaan. Kenali budayamu, cintai negerimu. Nah, mudah-mudahan seperti itu kejaran kita. Jadi pada akhirnya masyarakat tidak lupa dengan kebudayaannya. Itu. Jadi beberapa hal itu yang mungkin hampir semua UPT ya, tidak cuma BPNB. Ada BPCB, ada museum di bawah Satker, di bawah Ditjen Kebudayaan melaksanakan hal yang sama. Jadi ada dialog-dialog. Kemudian juga ada seminar-seminar
gitu tentang PKN ini ya. Jadi sekali lagi kalau mau nonton PKN tidak terbatas pada ketika nobar. Betul. Ya. Cuma ketika publikasi ya kita informasikan bahwa ini sebetulnya berlangsung selama 24 jam. Kalau kita ketinggalan waktunya kita bisa melihat kembali di channel-channel itu. Iya. Ya. Aduh, ini jadi sudah nggak sabar ini pengen segera tanggal 19 November biar kita dapat nobar. Apalagi buat sobat budaya semuanya yang deket banget sama di wilayah kerja, maksudnya itu yang di deket banget yang ada di wilayah perkantoran BPNB Kepri. Boleh dong kita bergabung di sini untuk nobar. Nobar nonton bareng, nongki bar nongkrong bareng, miss bar rindu bareng. Jadi sobat budaya semua ya, jangan lupa untuk menyaksikan puncak acara Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2021 dari tanggal 19 sampai 26 November 2021 dengan tema Cerlang Nusantara. Jadi seperti itu mungkin Pak Toto, terima kasih sudah banyak menginformasikan kepada sobat budaya semuanya tentang PKN dan juga program-program direktorat mungkin yang selanjutnya akan dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Ya. Nah, dan juga kita berharap agar PKN ini dapat berjalan dengan lancar dan juga sobat budaya semuanya banyak banget nonton dan juga bisa langsung diakses dalam berbagai channel seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang paling mudah adalah kita melihat pada kanal YouTube-nya Budaya Saya dan juga kanal YouTube-nya BPNB Kepri. Apa sih PKN itu? Yuk kita langsung apresiasi dari tanggal 19 sampai 26 November 2021 dan jangan lupa untuk sobat budaya semuanya mencari informasi di Instagramnya Budaya Saya dan juga di Instagramnya BPNB Kepri atau di Instagram BPNB lainnya yang ada di Indonesia. 11 BPNB yang ada di Indonesia atau di Instagramnya Budaya Saya udah tadi ya, Indonesia TV maksudnya itu di kanal Budaya Indonesia TV. Baiklah Pak Toto, langsung saja kita akhiri dan juga biar sobat budayanya semuanya segera bergegas menonton opening ceremony dan juga rangkaian kegiatan dari puncak acara PKN 2021. Sobat budaya semuanya jangan lupa untuk klik subscribe di kanal YouTube-nya BPNB Kepri dan juga jangan lupa untuk follow Instagram-nya di @BPNB Kepri. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya tetap dalam kanal YouTube Biput. Kanal YouTube Bibut tetap dalam kanal YouTube-nya BPNB Kepri dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya semuanya ngajak ribut, ujung-ujungnya pada kabut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Iya enggak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Balai Pelestarian Budaya Kepulauan Riau, kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama. Masyarakat sama berhimpun, melukis sejarah, memajukan budaya, semoga bersama. Kenali budayamu, cintai negerimu.